Assalamualaikum teman-teman. Pada masa pandemi ini, pasti setiap orang sedang mengalami suatu masalah dalam hidupnya. Seperti ada beberapa tingkah laku atau pola hidup yang mulai berubah. Atau mungkin ada beberapa orang yang mulai bingung dengan makna dan tujuan hidupnya. Dan bisa saja mulai ada perasaan marah pada Tuhan. Pada masalah seperti ini, bisa timbul berbagai gangguan pada seseorang. Salah satu contohnya adalah gangguan distress spiritual. Apa itu distress spiritual? Distress spiritual ini adalah gangguan pada keyakinan atau sistem nilai berupa kesulitan merasakan makna dan tujuan hidup melalui hubungan dengan diri, orang lain, lingkungan, atau Tuhan. Lalu, apa yang dapat menyebabkan gangguan distress spiritual ini dapat terjadi? Yang pertama, menjelang ajal. Maksudnya di sini, sebagai contoh adalah seseorang yang sedang mengalami kondisi kritis, seperti memiliki penyakit kronis yang sangat kecil kemungkinan untuk sembuh, sehingga dia merasa bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Yang kedua, perubahan pola hidup. Pada masa pandemi seperti ini, pastinya ada perubahan pola hidup, mulai dari melakukan segala hal di rumah, dan bahkan ibadah pun juga dilakukan di rumah saja. Yang ketiga, pengasingan diri dan sosial. Karena di luar rumah sedang bahaya karena penyebaran COVID-19, maka semua orang harus melakukan social distancing. Seseorang harus berjaga jarak satu sama lain. Yang keempat, kejadian hidup yang tidak diharapkan. Seperti contohnya saat ini, sedang terjadi wabah atau bencana. Ini sangat tidak diharapkan, iya kan? Kemudian, seperti apa ya tanda dan gejalanya? Yang pertama, mulai mempertanyakan makna atau tujuan hidupnya. Bagaimana dengan masa depanku jika wabah ini terus berlanjut? Lalu, bagaimana jika aku tertular penyakitnya dan aku meninggal? Makin tidak karuan bukan mempertanyakan makna dan tujuan hidupnya? Yang kedua, mulai marah pada Tuhan. Sebagai contohnya, karena wabah yang semakin merajalela, mulailah marah pada Tuhan. Tidak terima kenapa harus terjadi bencana seperti ini. Yang ketiga, menyatakan hidupnya tidak enak atau kurang tenang. Seperti contoh-contoh sebelumnya, karena wabah ini hidupnya akan terasa tidak atau kurang tenang. Yang keempat, merasa menderita dan tidak berdaya. Contohnya, jika terkena atau tertular penyakit, dia akan merasa bahwa sangat tidak berguna dan menderita. Tetapi, jika kita bisa mengendalikan diri dan mempercayakan pada Tuhan bahwa segala hal ada hikmahnya, maka gangguan distress spiritual itu tidak terjadi. Bagaimana dengan pencegahannya? Yang pertama, adanya dukungan emosi yang terdiri atas rasa empati, caring terhadap orang lain maupun diri sendiri. Yang kedua, berekspresi dan berpikir positif. Jadi harus stay berpikir positif ya. Yang ketiga, adanya dukungan informasi, yaitu memberikan nasihat, petunjuk, dan umpan balik sebagaimana seseorang harus berperilaku berdasarkan keyakinan spiritualnya. Yang keempat, melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan spiritualnya masing-masing. Berdoa agar wabah ini segera berakhir. Jika memiliki keluhan-keluhan tersebut, kalian bisa mengakses website Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia di www.ipkji.or atau bisa live chat di nomor 085 7726 82737 untuk mendapatkan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial dari relawan DKJPS COVID-19. Jika ketidaknyamanan atau keluhan berlanjut, bisa segera hubungi profesional atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Tetap jaga kesehatan, protokol pencegahan COVID-19. Tutup mulut dengan tisu atau siku saat batuk dan bersin. Tidak menyentuh wajah. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Gunakan masker jika harus keluar rumah. Jaga jarak dan hindari kontak fisik.
Tetap di rumah saja. Salam sehat jiwa.